Iya, kembali lagi bersama gue di video ini. Sebelumnya gue pengen pengen bilang sorry ya karena belum apa ya belum banyak topik yang bisa gue bahas ya, terutama eh, di Major Series 4 ini yang jedanya seminggu sebelum besok buat grand finalnya gitu. Dan gue pikir sih mungkin kedepannya gue akan ngebahas lebih luas lagi seputar dunia e-sport ya. Gak hanya di CODM doang, tapi mungkin gak tertutup kemungkinan buat bahas soal game yang lain, atau malah gue bisa ngomongin seputar e-sport secara umum lah gitu. Oke, jadi itu sih yang mungkin kedepannya akan gue bahas. Di samping belum banyak topik yang bisa gue bagikan lah gitu, opini dan pendapat gue mengenai topik yang akan gue bahas gitu. Jadi nanti channel gue bakal ya barangkali lebih variatif untuk e-sportnya sendiri. Oke. Dan ya walaupun nanti dominannya mungkin bakal ke CODM, tapi gak tertutup kemungkinan untuk membahas yang lain. Oke, kita langsung bahas ke topik utama kita. Di kesempatan ini gue pengen bahas prediksi gue sih mengenai Major Series dan juga Queen Series yang yang langsung sama-sama diadakan dengan Grand Final Major Series 4 nanti. Oke. Nah, untuk yang pertama gue pengen gue bahas sedikit aja tentang Queen Series. Di sini ada Takai Calamity versus Kaize Avere VD. Nah, di sini gue bisa bilang ini dua tim sama sih, sama-sama kuat untuk strategi dan sama-sama kuat juga untuk skill secara personal para playernya gitu. Dan yang gue lihat dua tim ini bisa saling bantu mainnya sejauh yang gue nonton sedikit tentang Queen Series, dari Queen Series itu yang gue lihat KIC AVD ini udah lebih kompak sih dibandingin sebelum-sebelumnya. Semakin hari semakin ke depan itu makin kompak, mereka makin nunjukin lah kalau mereka ini salah satu calon kuat untuk juara di Queen Series. Dan ya mungkin aja mereka bakal di invite untuk kompetisi internasional. Kalau mereka juara, it could be happen. Tapi di sini lawannya gak sembarangan juga. Takai Calamity dengan Airi sebagai ujung tombak lah kalau gue bilang dari tim ini. Karena apa? Untuk play sepanjang play off-nya dari Queen Series ini, Airi ini gue lihat benar-benar bisa sangat mengancam sih untuk gue, benar-benar bisa bisa membuat skema lawan tuh jadi berantakan untuk gue. Dan terlihat sih untuk Airi secara personal gue lihat mainnya tuh galak banget, apalagi kalau dia udah pegang either KRM atau either Fennec. Udah harus berhati-hati lah untuk setiap tim lawan menghadapi sosok Airi. Dan juga eh, apa ya dengan adanya Airi ini, semangat anak-anak Takai Calamity ini bisa sangat terpacu lah untuk bisa menangin pertandingan. Kayak membernya yang lain tuh kayak Hazel, kayak Daisy, correct me if I'm wrong ya. Dan siapa lagi sih duanya, gue lupa cuy. Tapi anyway,
Ini juga menurut gue salah satu calon kuat juga untuk bisa memenangkan Queen Series dengan performa mereka yang konsisten dan juga apa ya, gue bisa bilang selalu menarik lah untuk melihat eh, sejauh mana Takai ini bisa apa ya, melangkah gitu. Berbekal juga dengan kemenangan 2-1 kemarin di playoff, menurut gue Takai ini bisa jadi ancaman juga yang cukup serius untuk Kaize Aferefede. Even though Kaize ini pun juga dari segi gameplay udah bener-bener mateng banget. Dari hari pertama bener-bener mereka nunjukin kematangan permainan mereka gitu. Jadi mulai dari Isles, Micho, Aisha, Rins, Rara, dan Aihak yang benar-benar padu lah satu persatu, benar-benar bisa saling nutup, saling melengkapi satu sama lain, sehingga kemenangan mereka nih rata-rata karena pertama agresivitas dan kedua karena kerjasama. Dan dua ini bisa jadi poin penting Kaize untuk bisa menang di Queen Series kali ini, dan untuk beberapa personil bisa juara, ada yang bahkan punya kesempatan juara 2 kali. Oke. Dan untuk prediksi gue kemungkinan dengan dimainkannya BO5 kemungkinan besar bisa alot banget, bisa sampai game kelima untuk gue, karena ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan juga apa ya, permainan agresif mereka nih bener-bener bisa dibilang membuat ritme permainannya juga gak akan lambat, bener-bener akan cepet banget. Dan menurut gue itu sih yang bikin seru nanti di Queen Series-nya. Dan kalau ditanya siapa yang menang, gue sih bilang gue cukup di tengah. Gue nggak tahu siapa karena mereka sama-sama kuat. Tapi gue kayak memberikan 1% condong ke arah Kaize. Bukan karena gue serta-merta ngeremehin Takai Calamity as a team, tapi menurut gue apa ya, dari segi segi teamwork mungkin gue bisa lihat Kaize lebih kelihatan ketimbang Takai Calamity yang beberapa kali yang gue lihat Airi kalau nggak terlalu perform, teman-temannya juga nggak terlalu perform juga gitu, jadi biasa aja untuk gue. But then let's see the grand final itself. Dan menurut gue Takai pun bisa kasih kejutan yang sangat besar lah untuk timnya dan juga untuk Kaize FVD terutama di grand final. Oke. Sekarang kita langsung ke grand final major seriesnya. Oke. Kita mulai dengan yang pertama antara DG lawan Monokrom. Oke. Ini menurut gua anak-anak DG mesti hati-hati sih dengan momentum anak-anak Monokrom yang udah dibangun dari week 3 sampai di hari playoff untuk nentuin posisi mereka di playoff. Karena buat gue Monokrom ini udah terlihat semakin hari semakin menjadi-jadi lah performanya mereka. Bener-bener mereka nunjukin permainan terbaik mereka, lebih-lebih kayak si Aksure, Cupid, dan juga Dioriski lah untuk akhir-akhir
week ketiga kalau nggak salah, terakhir sama di, ya kalau salah di week day 2 day 3 nih. Terus juga ada Rans dan Ligan juga yang bisa memberikan apa ya, memberikan eh, power yang bagus lah untuk anak-anak monokrom lewat performanya mereka. Jadi ya harus hati-hati sih dengan permainan monokrom yang meledak-ledak. Dan kalau ditanya soal DG barangkali akan tetap bermain agresif sejak awal untuk gue, karena mereka sudah membuktikan kalau permainan agresif mereka ini salah satunya terbaik, terutama dengan ya Clove sama Zen sebagai dua raser yang bisa dibilang sangat membantu menciptakan, bukan menciptakan, gue bilang bisa apa ya, bagusnya tuh menjalankan lah, memudahkan mereka, kayak Jet Sky, Ehan, ZZ sama Venom untuk menjalankan strategi mereka lebih dalam lagi gitu. Jadi berkaca dari pertandingan kemarin, barangkali situasinya bakal beda karena ya mungkin permainannya akan cenderung lambat kalau masuk ke Search and Destroy. But then untuk yang lain menurut gue tetap sih agresivitas tuh bakal sangat terlihat nanti di pertandingan ini gitu. Dan ya pasti sama-sama ngotot gitu. Kalau prediksi gua untuk siapa yang menang, dan ini kebetulan sistemnya BO5 semua, menurut gua sih ya sedikit bakal alot, cuman gua nggak tahu apakah monokrom bisa mempertahankan momentum mereka atau enggak dengan jeda seminggu ini gitu. Karena yang ditakutkan adalah on fire performa yang bagus itu di week ketiga bakal hilang gitu. But then untuk gua ini 3-1 sih. But kali ini gue bisa bilang tetap DG yang kayaknya bakal masuk ke tahap berikutnya. Terus kita ke Zoros lawan Rimo. Nah, menurut gue permainan kedua tim ini bakal tetap sama sih. Bener-bener kayak apa ya, bakal sama kayak di hari playoff pas mereka ketemu gitu. Cuman kali ini beda karena konteksnya sekarang mereka di playoff dan kemungkinan mereka akan total mainnya. Dengan Zoros yang mereka punya visi permainan yang kuat, menurut gue itu adalah senjata mereka sih dalam memenangkan pertandingan ini. Dan Rimo dengan permainan agresifnya mereka lewat Aimer dan juga OCDZ yang kita tahu pas di di semifinalnya itu benar-benar mengganggu ritme permainan lawan sejak awal gitu. Dan juga Aimer yang benar-benar menggila banget buat gue. Barangkali itu sih yang yang bisa diperlihatkan lah sama Rimo pas hari-hari playoff. But then this is grand final. Mentalitas benar-benar harus lebih kuat lagi karena mereka harus menghadapin lag atau pertandingan berdasarkan jumlah angka yang mereka hasilkan BO5.
which is itu BO5 ya. Jadi kalau Lord, kita lihat kayak Lord Van bisa perform dengan baik gitu, performanya bagus dalam segi mendukung timnya untuk bisa masuk dan mengacak-acak lawan. Untuk gua case close sih gitu. Dan juga Legion sama Jeff sama Obsidian Clave gitu, sama satu lagi siapa sih, Scalzi. Kalau mereka perform semua, menurut gue case close untuk Rimo. Karena Rimo ini lebih-lebih di SND mereka lemah banget untuk gue. Kayak terutama kemarin tuh kayak tuh Erenan tuh sampai nggak tahu mesti ngapain. Kalau udah di smoke, visinya udah gak dapet aja, udah nggak tahu kemana gitu. Dan untuk gue sih, prediksi gue sih kemungkinan Zoros sih yang bakal masuk sih ke tahap berikutnya. Dan kalau itu terjadi gitu skemanya, sampai ke grand final nyala, itu grand finalnya langsung. Kalau DG sama Zoros buat gua kalau DG sama Zoros bisa mempertahankan permainan mereka secara konsisten, menurut gua mereka dua masuk grand final. Dan mereka dua yang mewakili Indonesia di Garena Invitational 2021. Oke. Dan kalau melihat performa tim secara keseluruhan ya, dengan asumsi DG sama Zoros ketemu di grand final, menurut gue DG bisa menang lagi. Kenapa? Murni karena permainannya Clove sama anak-anak DG gitu benar-benar agresifnya, belum, kayak gue lihat belum ada yang bisa menandingi lah gitu. But anyway, kalau kita lihat itu anak Zoros tuh gak memainkan Lordman pas lawan DG. Jadi menurut gue strateginya anak-anak Zoros bisa sangat mengejutkan anak DG kalau mereka gak hati-hati gitu. Karena dengan ketidakhadiran Lord Van pas di playoff kemarin, ya jadi tanda tanya untuk anak-anak DG. Karena apa ya, kita kayak anak DG tuh gak bakal tahu nanti grand final tuh kayak gimana, karena skemanya pasti beda gitu. Dan kalau visinya anak-anak Zoros lebih jalan gitu dan bisa menangkal agresivitasnya anak dunia games, untuk gua bisa aja Zoros yang juara. Jadi case-nya tuh kemungkinan antara dua, ya pokoknya dua itu bisa menang lah, sama-sama bisa menang. Tapi kalau ditanya bagaimana nanti grand finalnya, alot banget untuk gua, alot banget sampai 3-2 ya, 3-2 lah untuk gua, tapi gak tahu siapa yang menang gitu. Dan bakal lama banget untuk gua, karena dua tim ini adalah dua tim teralot untuk gua, bener-bener menyajikan permainan yang bagus. Although di awal-awal Zoros gak terlalu cemerlang lah di week pertama, but then semakin meningkat di week kedua sama di week ketiga, benar-benar ada progres lah. Dan juga DG yang ya udah tau lah semua, anak DG dari awal kayak gimana gitu, mainnya agresif. Ya memang sempat jatuh pas lawan fight, tapi ya mereka bisa bangkit dan mereka bisa terus memenangkan game demi game untuk bisa melangkah di grand final kali ini. Dan mungkin kedua tim ini bisa juara, tapi gak tahu siapa. Jadi ya kita saksikan aja lah pertandingan grand final Major Series Season 4 ini. Siapapun yang menang, yang juara, lebih-lebih ya dukunglah mereka gitu.
untuk bisa mewakili Indonesia melangkah lebih jauh. Gak hanya nanti di Garena Invitational, tapi mungkin melangkah di kompetisi CODM taraf dunia. Itu aja dari gue. Terima kasih udah nonton. Sorry kalau gue ngomong agak terbata-bata di video kali ini. Oke, thanks for watching.